pembelajaran bermakna. Apa itu penting kita diskusikan? Mengapa penting itu diimplementasikan di sekolah? Kita akan bahas yang pertama, yaitu apa pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna memiliki ciri-ciri antara lain yang pertama adalah mengaitkan informasi baru pada konsep-konsep relevan yang terdapat dalam struktur kognitif seseorang. Ini kita sadari bahwa ini memiliki informasi, memiliki konsep-konsep yang sudah ada di dalam dirinya. Nah, untuk itu ketika dia belajar sesuatu yang baru, tentunya ada suatu proses keterkaitan antara informasi yang baru dengan konsep yang sudah ada pada pikiran siswa atau seseorang. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua yaitu mengedepankan interaksi. Kenapa interaksi? Karena sesungguhnya proses belajar itu adalah proses interaksi. Baik interaksi antar siswa dengan siswa lain, interaksi siswa dengan maupun interaksi siswa dengan media, alat pembelajaran, juga sumber belajar. Yang kedua, situasi pembelajaran itu adalah situasi yang nyaman, tanpa paksaan, kondisinya menyenangkan. Dan yang terakhir, mengaktifkan lebih banyak indera. Kenapa fokusnya mengaktifkan lebih banyak indera? Karena semakin banyak indera yang aktif ketika siswa belajar, maka hasil belajarnya akan lebih maksimal. Bila sesuatu itu masuk ke dalam ingatan siswa, maka itu akan masuk kepada ingatan atau memori jangka panjang yang tidak akan mudah dilupakan siswa. Baik, setelah apa pembelajaran bermakna, kita lanjutkan pada mengapa atau kenapa kita harus menerapkan pembelajaran yang bermakna. Manfaat dari pembelajaran yang bermakna antara lain yang pertama, informasi atau materi itu akan lama diingat siswa, akan membekas dalam ingatan siswa. Itu tentunya sesuatu yang diharapkan oleh kita semua. Jadi siswa tidak akan mudah melupakan informasi atau materi atau ilmu yang mereka terima. Manfaat yang kedua adalah memungkinkan belajar yang berkelanjutan. Jadi belajar itu tidak putus, tetapi selalu berkelanjutan karena satu konsep akan berkaitan dengan konsep berikutnya. Satu informasi akan berkaitan dengan informasi berikutnya. Manfaat yang ketiga adalah mempermudah siswa dalam proses belajar hal-hal yang serupa meskipun sudah dilupakan. Nah, ini manfaat dari pembelajaran. Nah, dan yang terakhir ini saya beri tanda khusus, warnanya merah karena ini poin yang sangat penting. Pembelajaran bermakna itu bisa mengembangkan potensi siswa secara maksimal. Dan yang perlu diingat oleh kita semua, tujuan pembelajaran adalah mengembangkan potensi siswa. Dan untuk bisa mengembangkan potensi siswa tersebut, dan bermakna ini memiliki peran yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu, setelah apa dan mengapa pembelajaran bermakna itu penting, sekarang kita akan kenali unsur-unsur pembelajaran bermakna. Atau apa saja yang ada dalam pembelajaran bermakna, atau bagaimana yang bisa kita lihat dari pembelajaran bermakna. Seperti apa yang dialami oleh siswa. Yang pertama adalah ada unsur mengalami. Unsur mengalami ini ada dua hal, yaitu doing dan observing. Baik itu melakukan maupun melalui pengamatan. Jadi dalam belajarnya, siswa tidak hanya mendengar, tidak hanya melihat, tetapi mereka menggunakan indera yang lain. Mereka berbicara, mereka berdiskusi, mereka berinteraksi, mereka mengajukan
mengajukan pendapat, mereka mengamati, mereka memegang kalau itu benda yang diobservasi. Itu kegiatan mengalami. Unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah adanya interaksi. Sekali lagi itu adalah berbagai interaksi, berbagai jalur dari siswa dengan siswa, siswa dengan materi, siswa dengan media pembelajaran, kemudian siswa dengan sumber belajar, siswa dengan guru. Karena kita sudah menyadari bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar. Jadi siswa bisa berinteraksi dengan sumber belajar yang lain selain guru. Unsur yang ketiga yaitu adanya komunikasi. Komunikasi di sini adalah pengungkapan gagasan. Jadi ketika siswa belajar, hasilnya apa, itu mereka bisa ungkapkan. Bila pada zaman dulu, guru bahasa memiliki peran yang sangat penting untuk mengajari siswa dalam hal komunikasi, baik lisan maupun tulis. Tetapi saat ini, menjadi kewajiban guru seluruh mata pelajaran untuk bagaimana memfasilitasi siswa supaya bisa mengomunikasikan gagasan mereka, mengomunikasikan apa yang ada dalam pikiran mereka, baik secara lisan maupun secara tulis. Unsur yang berikutnya, yang terakhir adalah adanya refleksi. Refleksi dalam pembelajaran. Refleksi di sini adalah proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik terkait materi maupun terkait dengan pembelajarannya, dengan pengalaman belajar mereka. Jadi, setelah selesai pembelajaran, akan lebih baik guru memfasilitasi siswa untuk melakukan refleksi tentang apa yang tadi dipelajari, hal apa yang tadi dia merasa kuat, hal apa yang mereka masih merasa lemah, dan apa rencana berikutnya, apa yang harus dilakukan berikutnya. Sehingga kualitas diri siswa juga semakin hari akan semakin. Nah itu tadi Bapak Ibu untuk unsur pembelajaran bermakna. Kita akan lanjutkan dengan berikutnya yaitu keterampilan abad 21. Kita tadi sudah membahas apa dan bagaimana pembelajaran bermakna serta unsur-unsur yang ada dalam pembelajaran bermakna. Lalu apa pentingnya itu kita terapkan untuk anak-anak kita sekarang? Bapak Ibu itu berkaitan dengan keterampilan abad 21. Mau tidak mau, siap tidak siap, siswa kita akan menghadapi tantangan untuk mereka harus terampil dalam berbagai hal. Yang itu diringkas dalam keterampilan abad 21. Yang pertama adalah collaboration. Berkolaborasi. Bagaimana siswa bisa membangun kolaborasi? Itu dilatihkan melalui kegiatan interaksi yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian, keterampilan yang kedua adalah communication. Tentu saja tadi berkaitan dengan unsur pembelajaran bermakna, salah satunya adalah komunikasi. Sehingga keberadaan pembelajaran bermakna sangat mendukung pada keterampilan abad 21. Komunikasi sekali lagi ini adalah pengungkapan gagasan yang keterampilan ini harus dimiliki oleh setiap siswa. Maka dalam pembelajaran kita saat ini baik yang terkait kurikulum 2013 kita selalu mengedepankan kegiatan komunikasi. Bagaimana siswa bisa mengungkapkan gagasannya diawali dari yang sangat sederhana, diawali juga dengan pengungkapan gagasan kepada pasangan, kemudian pada kelompok kecil mereka, kemudian sampai dengan pengungkapan gagasan secara pleno. Keterampilan yang ketiga yang kita harapkan untuk siswa kita bisa memilikinya adalah creativity. Tentu saja dari kegiatan pembelajaran yang diterapkan oleh guru dengan unsur-unsur pembelajaran yang tadi saya sebutkan, itu akan memicu siswa untuk munculnya creativity.
diawali dari peran guru dalam memfasilitasi, tentunya dengan bantuan pertanyaan yang dibuat oleh guru. Nah, di sini nanti kita akan bahas fungsi atau manfaat atau gunanya pertanyaan dalam kegiatan pembelajaran yang selama ini barangkali banyak yang masih menganggap bahwa pertanyaan itu hubungannya dengan tes. Pertanyaan itu hubungannya dengan ulangan. Padahal harus kita sadari bahwa dalam kegiatan atau proses pembelajaran, guru sebaiknya memperhatikan penggunaan atau pertanyaan-pertanyaan di awal pembelajaran itu sangat penting untuk brainstorming, menggali pengetahuan yang telah dimiliki oleh siswa, background knowledge siswa kita tahu dari brainstorming. Kemudian pertanyaan yang kita berikan pada tengah atau proses pembelajaran itu bermanfaat untuk meyakinkan bahwa proses atau kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan baik. Seluruh siswa bisa melakukan aktivitasnya dengan baik dengan panduan pertanyaan yang dibuat oleh guru. Itu pertanyaan ketika proses pembelajaran. Sedangkan pertanyaan pada akhir pembelajaran itu bisa digunakan untuk mengukur apakah siswa sudah memiliki kompetensi yang diharapkan atau belum. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa pertanyaan itu tidak harus yang berupa tes. Tapi pertanyaan di awal dan di tengah atau di proses pembelajaran itu justru manfaatnya sangat besar bagi siswa yang memicu mereka untuk berpikir tingkat tinggi, memicu mereka untuk berkreasi, itu ada di sini. Dan yang terakhir, keterampilan APA 21 adalah critical thinking. Tentu saja ini sesuatu yang sangat kita harapkan bahwa anak memiliki critical thinking. Diawali dari ketika mereka masih kecil. Kalau dulu biasanya critical thinking itu untuk nanti saja ketika anak sudah besar. Tapi itu pemahaman yang kurang tepat karena critical thinking itu memang sudah harus dilatihkan, diajarkan, dimaksimalkan ketika siswa masih kecil, dibiasakan dengan pertanyaan tingkat tinggi. Nah, khusus untuk pertanyaan tingkat tinggi ini juga banyak pemahaman yang menganggap bahwa pertanyaan tingkat tinggi adalah pertanyaan yang sulit. Padahal sesungguhnya berbeda. Pertanyaan tingkat tinggi itu tidak harus pertanyaan yang sulit, itu yang harus dipahami oleh guru. Nah, itu ada pembahasan tersendiri untuk pertanyaan tingkat tinggi. Baik, Bapak Ibu, kita akan lanjutkan yang mendukung sekarang. Kalau tadi apa, mengapa, unsurnya apa, kemudian kenapa pembelajaran bermakna itu penting untuk mendukung pencapaian keterampilan abad 21. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pada pendukungnya supaya kegiatan pembelajaran bermakna itu bisa berjalan dengan baik sesuai harapan, kompetensi siswa bisa berkembang secara maksimal. Yang pertama adalah guru. Guru ini memegang peran yang sangat-sangat penting, Bapak Ibu, ketika kita melakukan analisis kesalahan, ketika kita melaksanakan analisis permasalahan pembelajaran, apapun itu masalah, nanti muaranya terakhir kembali kepada guru. Misalnya kita menganalisis permasalahan pembelajaran dari karya siswa. Tetap ketika diruntut sebabnya apa, sebabnya apa, nanti terakhir muaranya adalah guru. Maka guru memiliki peran yang sangat penting untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran bermakna. Guru juga memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan materi yang diberikan, topik yang diberikan kepada siswa tentunya adalah materi yang bermakna juga. Materi itu tidak potong-potong, materi itu tidak terputus-putus, tetapi materi itu betul-betul ada manfaat, kemudian ada kebermanaan dalam hidup para siswa. Kemudian yang tidak kalah pentingnya metode dan teknik yang tepat, Bapak Ibu, tidak ada metode yang terbaik di dunia ini dalam pembelajaran. Tetapi yang ada adalah mana metode yang paling tepat yang bisa digunakan, diterapkan untuk siswa tertentu pada materi tertentu.
Untuk itu, peran guru di sini adalah bagaimana menentukan metode atau teknik yang tepat untuk memfasilitasi siswa pada materi tertentu untuk pencapaian KD tertentu, untuk tujuan pencapaian kompetensi tertentu. Kemudian mendukung pada teknik dan metode itu juga penting untuk menentukan media atau alat yang relevan. Tentunya ini diharapkan media atau alat itu adalah yang mendukung ketercapaian kompetensi yang diharapkan untuk dimiliki oleh siswa. Dan yang terakhir adalah alat penilaian yang sesuai. Bapak Ibu, kenapa saya katakan alat penilaian yang sesuai? Tidak sedikit kita kadang-kadang tidak adil ketika menilai siswa. Kita inputnya apa, prosesnya bagaimana, kemudian alat penilaiannya tiba-tiba kita menentukan, kita ambil dari mana, kita copy paste dari mana, yang itu tidak sesuai dengan input dan proses yang kita berikan kepada siswa. Kemudian kita memvonis bahwa siswa kita tidak mampu, padahal mohon maaf, itu kesalahannya pada alat penilaian yang tidak sesuai yang diterapkan oleh guru. Salah satu ciri penilaian itu adalah adil. Adil di sini Bapak Ibu adil ya. Jadi perhatikan IPO, input, proses, dan output. Inputnya apa, kemudian prosesnya bagaimana, maka output yang kita harapkan seperti apa. Anak belajar tentang apa, prosesnya bagaimana, tesnya apa. Jadi harus sesuai, harus runtut dari depan. Kompetensi yang dikehendaki apa, materinya apa, langkah-langkahnya bagaimana, kemudian ditentukan alat penilaiannya. Tentunya kita menilai adalah apa yang dipelajari oleh siswa. Kompetensi terkait dengan kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh siswa sesuai KD masing-masing. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh kita semua. Baik, kita lanjutkan pada peran guru tadi dalam pembelajaran bermakna. Peran guru itu sebagai apa? Yang pertama jelas sebagai sahabat. Karena pembelajaran bermakna adalah pembelajaran yang nyaman, pembelajaran yang menyenangkan, tidak ada tekanan, maka guru adalah sahabat terbaik bagi siswa. Ketika seorang sahabat, itu siswa akan berani mencurahkan gagasan mereka kepada gurunya. Siswa akan berani bertanya, siswa akan berani menampilkan sesuatu kepada sahabatnya. Mereka akan terbuka kepada sahabatnya. Tetapi kalau guru itu belum bisa menjadi sahabat kepada siswa, maka akan sulit untuk bisa memaksimalkan apa yang kita harapkan. Kemudian peran guru yang kedua adalah sebagai fasilitator. Sekali lagi Bapak Ibu, guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru bisa menjadi fasilitator yang baik. Bedanya apa? Instruktur dengan fasilitator. Kalau instruktur memberikan sesuatu 100%, nanti diterima siswa kira-kira 75%. Nanti siswa akan mengeluarkan gagasannya. Itu sudah berkurang dari 75% ke 65%. Tapi sebagai seorang fasilitator, dia memberikan 100%, maka siswa bisa mencapai, pencapaiannya bisa 125%, itu harapannya. Ini sudah benar-benar pernah terjadi seperti itu. Jadi sebagai seorang fasilitator, menemukan bahwa fungsi laut di Indonesia itu ada 6. Tetapi ketika dengan metode pembelajaran aktif, pembelajaran yang bermakna, maka siswa justru bisa menemukan fungsi laut di Indonesia itu ada 8. Sehingga di sini guru juga belajar bersama siswa. Sebagai sahabat, sebagai fasilitator, belajar bersama-sama. Oh, ternyata ada ilmu baru yang guru belum tahu. Itu wajar di zaman sekarang ini. Tidak harus guru tahu segala-galanya. Tetapi seorang fasilitator tidak harus tahu segala-galanya, tapi bisa memfasilitasi dengan baik sehingga siswa bisa mencapai, memiliki pencapaian yang lebih daripada yang kita harapkan. Yang terakhir, peran guru juga sebagai motivator. Ini juga peran yang tidak kalah penting, bagaimana seorang guru bisa memotivasi. Nah, Bapak Ibu, lanjut menjadi guru yang ampuh. Nah, seorang guru harus ampuh, apalagi kepala sekolah juga harus lebih
GMP seluruh Indonesia juga, saya juga mengecek, melihat, mendengar bahwa permasalahan utama yang besar ini ada di sini. Yang pertama, Bapak Ibu, memahami maksud KD, maaf. KD itu sudah tertulis dari dulu. Kurikulumnya sudah hampir habis dipakai, itu pun ada yang belum paham maksudnya KD. Intinya kompetensi apa yang akan dikembangkan. Nah, itu menjadi fokus kita. Bunda, maaf 5 menit lagi ya. Penilaian dibuat secara runtut, tadi KD-nya maksudnya apa, kompetensi yang dikehendaki apa, maka nanti yang diteskan apa, itu runtut dan adil. Nah, sekarang kalau tadi peran guru, sekarang peran kepala sekolah apa? Kalau tadi gurunya ampuh, kepala sekolah harus lebih ampuh, kepala sekolah harus lebih paham bagaimana guru harus menguasai KD, bagaimana guru menjabarkan KD itu maksudnya apa, caranya bagaimana, itu kepala sekolah harus bisa, harus tahu juga. Nah, peran kepala sekolah di sini yang pertama adalah menjamin bahwa proses pembelajaran bermakna itu berjalan dengan baik. Melalui yang pertama kegiatan pendampingan pembelajaran. Maaf, Bapak Ibu, selama ini yang kita kenal supervisi pembelajaran terkesan formal atau bahkan formalitas. Kepala sekolah tugasnya seolah-olah mencari kesalahan guru ketika mengajar. Dan setelah mengajar nanti, ini loh Bu, tadi salah begini, mohon maaf. Tugas kepala sekolah mendampingi. Mendampingi itu dimulai dari sejak awal, bahkan pada masa persiapan. Ibu akan mengajar apa, KD-nya apa, kompetensi yang dikembangkan nanti apa, siswa nanti harapannya bisa apa. Nah, itu tandanya apa, kemudian teknisnya apa, langkah-langkah berikutnya yang dilakukan apa, medianya apa. Mari kita siapkan bareng, Bu. Ada kendala di sini, Bu? Tidak. Lanjut. Kalau lanjut, oke. Pendampingan pada proses pembelajaran. Kepala sekolah ikut masuk di dalam kelas, bahkan ikut membantu guru ketika mengajar, membagikan LK atau apa, ikut di dalam kegiatan pembelajaran, terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian salah satu yang bisa dilakukan itu teknisnya coaching, bahwa kepala sekolah tidak lebih tinggi daripada guru, sehingga posisinya sejajar. Ibu atau Bapak tadi melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah kita rancang minggu lalu, kemudian yang Ibu rasakan tadi apa? Ibu, saya tadi melihat kekuatan begini, apakah Ibu merasakan ada sesuatu yang kurang? Yang menurut Ibu kelemahannya di mana? Nah, nanti guru akan menemukan sendiri kesalahan, ataupun bukan kesalahan sih, tetapi sesuatu yang harus ditingkatkan lagi. Di sebelah mana harus ditingkatkan. Nah, itu akan diungkapkan sendiri oleh guru, kemudian kepala sekolah tinggal memberi garis merah. Menekankan saja terhadap apa-apa yang sudah ditemukan oleh guru sendiri. Kemudian fungsi atau peran kepala sekolah berikutnya menjadi model. Tidak usah sungkan Ibu Bapak kepala sekolah menjadi model bagi Bapak Ibu guru untuk mengajari kelas. Buka open class, kemudian Bapak Ibu guru ikut dalam pembelajaran. Itu bagus sekali. Terakhir menjadi sahabat bagi guru, sehingga supervisi bukan kegiatan yang menakutkan, tapi justru kegiatan yang ditunggu oleh guru. Bu, kapan ya saya didampingi lagi? Harusnya pertanyaan guru seperti itu. Nah, sekarang yang terakhir, kita harus merubah pertanyaan. Pertanyaan yang dulu itu berbunyi, Bapak Ibu tadi mengajar apa? Nah, sekarang kita rubah pertanyaan menjadi, Bapak Ibu, anak-anak tadi belajar. Karena fokusnya adalah bukan Bapak Ibu mengajar, tetapi fokusnya adalah apa yang dipelajari oleh anak-anak dan bagaimana anak-anak tadi belajar. Apakah prosesnya bagus, apakah kompetensinya tercapai, apa kelemahannya, apa yang harus ditingkatkan, itu menjadi fokus kita. Sehingga insya Allah dengan fokus apa yang dipelajari, apa yang dihadapi oleh anak, permasalahannya apa, itu akan menjadi satu kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran setiap harinya. Kemudian Bapak Ibu juga melakukan kegiatan refleksi pembelajaran.